Bingung apa itu PTP, apa itu RUK, apa itu RPK, dan hubungannya? Yuk, ikuti video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Video saya yang ke-51 ini akan membahas tentang penyusunan dokumen perencanaan tingkat puskesmas atau PTP tahunan. Pembahasan tentang penyusunan dokumen perencanaan tingkat puskesmas atau PTP tahunan merupakan pembahasan cara penyusunan dokumen yang keempat. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan secara urut yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna. Perencanaan tingkat puskesmas atau PTP diartikan sebagai proses penyusunan rencana kegiatan puskesmas pada tahun yang akan datang. Dilakukan secara sistematis untuk mengatasi masalah atau sebagian masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Perencanaan puskesmas mencakup semua kegiatan upaya puskesmas yang dilakukan di puskesmas, baik dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM, maupun upaya kesehatan perseorangan atau UKP tingkat pertama, UKM baik esensial maupun pengembangan, sebagai rencana tahunan puskesmas yang dibiayai oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta sumber dana lain. Sobat sehat, kita akan membahas penyusunan dokumen perencanaan tingkat puskesmas atau PTP secara berurut. Meliputi yang pertama, mekanisme perencanaan tingkat puskesmas, kedua, tahapan penyusunan RUK atau rencana usulan kegiatan, dan ketiga, penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK. Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama, mekanisme perencanaan tingkat puskesmas. Langkah pertama dalam mekanisme perencanaan tingkat puskesmas atau PTP adalah menyusun rencana usulan kegiatan yang meliputi usulan mencakup seluruh kegiatan puskesmas. Penyusunan rencana usulan kegiatan atau RUK memperhatikan berbagai kebijakan yang berlaku, baik secara global, nasional, maupun daerah, sesuai dengan hasil kajian data dan informasi yang tersedia di puskesmas. Berarti, situasi pandemi global saat ini melalui kebijakan rekomendasi WHO sangat mempengaruhi rencana puskesmas juga. Puskesmas perlu mempertimbangkan masukan dari masyarakat melalui kajian maupun asupan dari lintas sektoral puskesmas. Rencana usulan kegiatan harus dilengkapi usulan pembiayaan untuk kebutuhan rutin, sarana, prasarana, dan operasional puskesmas. RUK yang disusun merupakan RUK tahun mendatang atau H+1. Penyusunan RUK tersebut dilakukan pada bulan Januari tahun berjalan atau H, berdasarkan hasil kajian pencapaian kegiatan tahun sebelumnya atau H-1. Dan diharapkan proses penyusunan RUK telah selesai dilaksanakan di puskesmas pada akhir bulan Januari tahun berjalan atau H. RUK kemudian dibahas di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Selanjutnya dirangkum dalam usulan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan akan diajukan ke DPRD untuk memperoleh persetujuan pembiayaan
dan dukungan politis. Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya diserahkan ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Berdasarkan alokasi biaya yang telah disetujui tersebut, secara rinci RUK dijabarkan ke dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan atau RPK. Penyusunan RPK dilaksanakan pada bulan Januari tahun berjalan dalam forum Lokakarya Mini yang pertama. Kedua, tahap penyusunan RUK. A. Tahap persiapan. Tahap ini mempersiapkan staf puskesmas yang terlibat dalam proses penyusunan RUK agar memperoleh kesamaan pandangan dan pengetahuan untuk melaksanakan tahap-tahap perencanaan. Kepala Puskesmas membentuk tim penyusunan PTP yang anggotanya terdiri dari staf Puskesmas. B. Tahap analisis situasi. Tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan dan permasalahan yang dihadapi Puskesmas melalui proses analisis terhadap data yang dikumpulkan tim yang telah ditunjuk oleh Kepala Puskesmas. Data-data tersebut mencakup data umum dan data khusus, yaitu hasil kegiatan kinerja Puskesmas. Ketiga, tahap penyusunan RUK. Penyusunan RUK memperhatikan hal-hal untuk mempertahankan kegiatan yang sudah dicapai pada periode sebelumnya dan memperhatikan program atau upaya yang masih bermasalah. Menyusun rencana kegiatan baru yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan di wilayah tersebut dan kemampuan Puskesmas. Penyusunan RUK terdiri 2 tahap, yaitu A. Analisis masalah dan kebutuhan masyarakat. Analisis masalah dan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui kesepakatan tim penyusun PTP dan lintas sektoral Puskesmas melalui 1. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, juga melalui analisis kesehatan masyarakat atau community health analysis. Kemudian yang kedua, menetapkan urutan prioritas masalah. Ketiga, merumuskan masalah. Keempat, mencari akar penyebab. Dapat menggunakan diagram sebab akibat, pohon masalah, curah pendapat, dan alat lain yang dapat digunakan. B. Penyusunan RUK. Penyusunan RUK meliputi upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perseorangan atau UKP tingkat pertama. UKM esensial dan pengembangan yang meliputi 1. Kegiatan tahun yang akan datang, 2. Kebutuhan sumber daya, 3. Rekapitulasi rencana usulan kegiatan. Keempat, penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan. Rencana pelaksanaan kegiatan baik upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perseorangan atau UKP tingkat pertama, UKM esensial dan pengembangan secara bersama-sama terpadu dan terintegrasi dengan langkah-langkah A. Mempelajari alokasi kegiatan. B. Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan RUK. C. Menyusun rancangan awal secara rinci. D. Mengadakan lokakarya mini. E. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan. Proses penyusunan perencanaan tingkat Puskesmas dengan menggunakan format-format sesuai dengan pedoman manajemen Puskesmas yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Dirjen Pelayanan Kesehatan tahun 2016. Adapun format-format tersebut dapat dilihat dalam lampiran Permenkes 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen Puskesmas. Lihat juga gambar contoh siklus manajemen Puskesmas yang berkualitas yang ada di Permenkes 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen Puskesmas halaman 11. Selengkapnya, Sobat Sehat bisa melihat peraturan daerah tentang dokumen tata naskah yang berlaku. Bisa juga Permendagri RI tahun 42 tahun 2016 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kemendagri dan
peraturan lain. Permenkes RI nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas atau pedoman penyusunan dokumen akreditasi FKTP Kemenkes RI Dirjen Pelayanan Kesehatan Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan tahun 2017 halaman 16 sampai 19. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.